Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Haryanto di tutorial belajar matematika MAN 7210. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal terapan. Yuk kita simak video selengkapnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal terapan adalah yang pertama, tentukan variabel X dan Y-nya. Yang kedua, tentukan model matematika dari kendalanya. Yang ketiga, tentukan model matematika dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Yang keempat, menggambar daerah penyelesaian. Yang kelima, tentukan nilai optimumnya. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Bagasi untuk setiap penumpang kelas utama 30 kilo dan untuk setiap penumpang kelas ekonomi 20 kilo. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.500 kilo. Jika harga tiket untuk setiap kelas utama adalah Rp600.000 dan kelas ekonomi adalah Rp450.000, penerimaan maksimum dari penjualan tiket adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita harus memodelkan dulu kendalanya dan fungsi sasarannya. Mari kita lihat pada soal ini siapa kendalanya dan siapa fungsi sasarannya. Kita harus memisalkan dulu siapa X dan siapa Y. Biasanya ada di kalimat terakhir. Coba perhatikan di kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya adalah jika harga untuk setiap kelas utama adalah Rp600.000 dan kelas ekonomi adalah Rp450.000. Di sini berarti kita bisa menuliskan X adalah banyaknya penumpang kelas utama. Sedangkan Y-nya berarti banyaknya penumpang kelas ekonomi. Dari kalimat awal kita bisa menuliskan sebuah sistem pertidaksamaan atau modelnya. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Tempat duduk akan didudukin oleh penumpang. Berarti artinya X ditambah Y tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita lihat di kalimat selanjutnya. Bagasi untuk setiap penumpang kelas utama 30 kilo, ini satuannya kilo. Dan untuk setiap penumpang kelas ekonomi 20 kilo, juga satuan kilo. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.500 kilo, juga satuannya kilo. Model berikutnya adalah, untuk setiap kelas utama 30 kilo, tadi orangnya ada X. Maka tinggal kita kalikan, berarti beratnya menjadi 30 dikali X. Ditambah yang kelas ekonomi setiap penumpangnya 20 kilo. Penumpangnya ada Y, berarti tinggal 20 kali Y. Kemudian ketika kita totalin, di sini ada kalimat ya. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.500 kilo, artinya kurang dari sama dengan 1.500. Kita bisa perkecil jadi 3X tambah 2Y kurang dari 150. Tentunya X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari 0. Karena nggak mungkin banyaknya penumpang itu negatif. Nah, ini semua namanya kendalanya. Kendala. Sekarang tinggal memodelkan fungsi sasarannya. Kita lihat di fungsi sasaran di sini nih, di kalimat terakhir. Jika harga tiket untuk setiap kelas utama adalah Rp600.000 dan kelas ekonomi adalah Rp450.000, penerimaan maksimum, nah ini ada kata maksimum, dari penjualan tiket. Jadi kita bisa tulis Fx, Y-nya sama dengan untuk setiap kelas utama 600.000, banyaknya kelas utama ada X, berarti 600.000 dikali X. Ditambah untuk setiap kelas ekonomi 450.000
ada sebanyak Y, berarti 450.000 dikali Y. Nah, itulah model kendala dan model fungsi sasarannya. Berikutnya adalah kita kerjakan dengan cara menggambarnya, ya. Mari kita gambar di sini saja, ya. Ini Y-nya ditutup, berarti X-nya 60, juga Y-nya 60. 150 dibagi 3, 50. 150 dibagi 2, 75. Ya, segini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini 80, ini juga 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke. 60, 60. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini 60. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini 60. 60, 60 dihubungkan. Ini dia. Kemudian 150 dibagi 3 sama dengan 50. Berarti X-nya 50. 10, 20, 30, 40, 50 di sini. 150 dibagi 2 dapatnya 75. Kalau ini 80, ini 70, berarti 75 di sini. Kita tarik ke 50. Ya. Semuanya kurang dari, berarti ada di bawah. X lebih dari, Y lebih dari, berarti ini daerah penyelesaiannya. Kita arsir daerah penyelesaiannya. Pada daerah penyelesaian ini kita beri nama setiap titik pojoknya. Ini namanya titik P, ini namanya titik Q, ini namanya titik R, ini namanya titik S. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan cara garis lidik. Gimana cara garis lidik? Yang pertama kita gambar. Koefisien X ini taruh di sumbu Y. 600.000 kalau di sumbu Y terlalu besar. Berarti kita buang saja. Kecil ini, buang 0,4. Berarti 60. 60 di sumbu Y di sini. Kemudian yang ini juga buang 0-nya ada 4, buang jadi 45. Kita taruh di sumbu X. 45. 10, 20, 30, 40. Berarti di sinilah 45. Kemudian 60 dan 45 kita hubungkan. Nah, inilah garis lidiknya. Garis lidik ini kita geser sesuai permintaan, ya. Permintaannya adalah maksimum. Kemudian koefisiennya positif. Jadi ini koefisiennya positif, mintanya maksimum. Teorinya adalah kita geser ke titik yang paling kanan. Paling kanannya di mana? Gitu. Nah, kita geser berarti ke sana, ya. Nah, ke sana. Nah, ketika kita geser garis lidik ini, kita geser, maka akan mendapatkan titik yang paling kanan, yaitu namanya titik Q. Nah, untuk mencari titik Q-nya berapa? Titik Q adalah hasil perpotongan kedua garis. Maka kita bisa lakukan dengan mengeliminasi substitusi kedua garis ini. Kita samakan X-nya, ini kita kali 3, kali 3, kali 3, ini kali 1. Biar sama-sama 3X. Di sini saja. Kali 3 berarti 3X, kali 3 berarti 3Y, sama dengan kali 3, 180. Kali 1, 3X, kali 1, 2Y, kali 1, 150. Tinggal kita kurangin, berarti habis, ini 3Y kurangi 2Y, berarti Y. Ini 180 kurang 150, berarti 30. Kemudian kita substitusi ke sini saja. Maka nilai X-nya sama dengan 60 kurang 30, berarti 30. Nah, inilah titik Q-nya. Jadi titik Q-nya adalah titik 30,30. Setelah mendapatkan titik Q-nya, baru kita substitusi ke dalam Fx, Y. Berarti F sama dengan 600.000 kita kali dengan 30 ditambah 450.000 kita kali dengan 30. Ini kita kali 6 kali 3 berarti 18. Nolnya tinggal tambahin berarti 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 45 kali 3, 135. Tinggal 0 ditambahin, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita hitung, ini adalah 13.500.000. Ini adalah 18 juta. 18 juta ditambah 13.500 berarti 31.500.000. Inilah hasilnya penerimaan maksimum dari penjualan tiket. Terima kasih buat sahabat channel tutorial belajar matematika yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silakan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel tutorial belajar matematika. Wassalamualaikum dan tetap semangat.